Ketemu lagi nih kita. Tetap lanjut, jangan cabut. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dadah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Redenta. Di video kali ini kita bakal bahas tentang Mary Bell, dimana Mary Bell ini merupakan anak usia 11 tahun berasal dari Inggris yang memiliki hobi membunuh orang lain. Kalian penasaran? Tetap lanjut ya. Yuk ke ceritanya. Psikopat merupakan salah satu gangguan kejiwaan di mana individu yang mengalami gangguan kejiwaan ini biasanya sering melakukan kekerasan bahkan pembunuhan, teman-teman. Biasanya psikopat ini cuma ada di dalam film, novel, dan cerita-cerita fiksi yang lainnya. Namun kali ini aku bakal ceritain dari kisah nyata di mana kisah ini dari seorang anak perempuan berusia 11 tahun bernama Mary Bell. Yuk ke kronologinya. Jadi psikopat asal London, Inggris ini terbukti bersalah karena dia telah membunuh 2 orang balita pada tahun 1968. Pada pertengahan musim panas di Scottswood, London, Inggris, telah digegerkan dengan penemuan seorang mayat bocah laki-laki berusia 4 tahun bernama Martin Brown. Ia ditemukan di dalam rumah kosong, teman-teman. Dia itu ditemukan tidak bernyawa dalam keadaan darah dan air liurnya ini mengalir ke pipinya, teman-teman. Gak tahu sih, mungkin dari hidungnya yang berdarah atau kupingnya yang berdarah atau ada luka mungkin karena dari perkiraan polisi atau polisi juga menyimpulkan bahwa Martin Brown ini mengalami kecelakaan pada saat bermain, teman-teman. Karena pada saat itu anak usia 4 tahun itu masih dalam jangkauan atau dalam perhatian orang tua, teman-teman. Bisa jadi orang tuanya lalai atau lagi melakukan kegiatan lain sehingga Martin Brown ini tidak diperhatikan, teman-teman. Jadi udahlah ditutup tuh masalahnya si Martin Brown ini. 3 minggu setelah kejadian dari Martin Brown ini kembali ditemukan seorang anak laki-laki tewas juga, teman-teman. Anak laki-laki ini berusia 3 tahun, dimana dia ini bernama Brian Howe. Kalau Brian Howe ini ditemukan tak bernyawa di tempat bermain di Scottswood, teman-teman. Di Scottswood, serem ya. Jadi warga di sana tuh mulai panik, teman-teman. Apalagi mereka itu ngedengar kalau si Brian Howe ini ditemukan tidak bernyawanya ini dengan keadaan tubuh yang aneh, teman-teman. Dimana dia ini di pahanya terdapat tusukan benda tajam. Alat kelaminnya juga sebagian alat kelaminnya juga dimutilasi, teman-teman. Terus di atas perutnya ini terukir huruf M ya, teman-teman. Dari kejadiannya si Brian Howe ini, teman-teman, polisi mulai menyelusuri karena polisi itu mulai yakin kalau ada pembunuh di daerah mereka ini, teman-teman. Jadi polisi ini mulai curiga sama orang-orang terdekat yang ada di situ, teman-teman. Akhirnya polisi ini curiga sama 2 orang anak kecil, di mana 2 orang anak kecil ini gak kecil juga sih, mulai remaja ya mungkin ya, teman-teman. Dimana dia ini mencurigai seorang anak perempuan bernama Norma Bell berusia 13 tahun, dimana dia ini terlihat terlalu bersemangat lah, teman-teman, saat ditanyai tentang pembunuhan tersebut. Selama diinterogasi juga si Norma ini selalu tersenyum seolah pembunuhan ini adalah lelucon. Jadi Norma ini terlalu excited, teman-teman. Dia tuh selalu menganggap pertanyaan polisi ini adalah kayak bahan guyonan lah. Jadi selalu ketawa, cekak-cekik kayak nggak ada beban di hidupnya, teman-teman. Lalu yang kedua ini adalah Mary Bell. Mary Bell ini lebih tertutup, teman-teman. Dia ini lebih kayak diem aja gitu, biasa aja lah, seolah-olah dia ini nggak mengerti tentang pembunuhan itu, teman-teman. Jadi pada saat Mary Bell ditanya sama polisi, dia itu mengaku melihat Brian bersama seorang anak laki-laki. Yang ternyata anak laki-laki yang dimaksud Mary Bell ini sedang ada di bandara saat pembunuhan terjadi.
Selain itu, Mary juga melihat gunting sebelum kematian Brian, di mana gunting itu merupakan barang rahasia yang nggak boleh disebutin sama polisi, teman-teman. Dalam pembunuhan Brian, seorang polisi melihat Barry ini sangat bahagia waktu peti matinya si Brian Howe ini dibawa dari rumahnya menuju pemakaman, teman-teman. Namun anehnya si Mary ini malah menuduh Norma yang melakukan pembunuhan tersebut. Norma yang kaget, akhirnya Norma ini mengakulah dia ini akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya, teman-teman. Ternyata Norma memang ada pada saat pada saat dua kejadian pembunuhan itu, teman-teman. Dan dengan bantuan si Norma, akhirnya Mary Bell ini ditangkap oleh polisi, teman-teman. Anehnya saat persidangan, Mary mengaku membunuh karena semata-mata untuk kesenangannya. Dimana dia itu ketika membunuh itu hatinya selalu bahagia dan juga senang banget lah, teman-teman. Setelah itu, Pak Hakim memutuskan bahwa Mary Bell merupakan orang yang sangat berbahaya, di mana dia merupakan ancaman serius bagi anak-anak di Scottswood, teman-teman. Mary Bell akhirnya dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan akhirnya dia juga bebas pada usia 24 tahun, dibebaskan dengan keadaan bersyarat, teman-teman. Bersyaratnya adalah dengan syarat dia ini selalu diawasi tingkah lakunya oleh polisi-polisi setempat, teman-teman. Serem ya, Mary Bell ngebunuh karena dia ini bahagia kalau udah ngebunuh, teman-teman. Akhirnya karena masyarakat yang awalnya tidak mengetahui kalau Mary Bell ini sudah keluar dari penjara, lama-kelamaan mereka mengetahui, teman-teman. Masyarakat tahu kalau Mary Bell itu tinggal di daerah dekatnya. Masyarakat ini berbondong-bondong mengusir Mary Bell karena merasa Mary Bell ini adalah ancaman bagi anak-anaknya, teman-teman. Tapi waktu mereka mengusir Mary Bell, polisi ini menolak membantu masyarakat karena Mary Bell ini udah di penjara selama 12 tahun. Dia juga ini udah dilindungi lah sama pemerintah karena Mary ini berhak untuk hidup bebas dan bahagia terlepas dari masa lalunya, teman-teman. Polisi juga akhirnya mendukungnya, dia itu bisa hidup bahagia, teman-teman, terlepas dari masa lalunya, karena memang masa lalu yang kelam kita kan nggak tahu ya, masa lalu yang kelam, siapa tahu masa depannya lebih bahagia kan ya, teman-teman. Udah dulu ya, teman-teman, videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dadah.